bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada mesti dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan antara kementerian lembaga. Ini bukan pertama kali, ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi karena ada perubahan nomenklatur Kementerian Hukum, maka dilakukan penyempurnaan. Karena itu harusnya nanti kepada semua pimpinan lembaga, baik kementerian maupun lembaga negara, itu karena kita saling membutuhkan, ruang lingkupnya masing-masing ada hak dan kewajiban, tetapi intinya ruang lingkup kerjasama itu adalah bagaimana kemudian pemberian layanan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di bidang hukum, terutama yang terkait dengan ada keterkaitan tugas dengan teman-teman kementerian yang lain, maka itu kemudian yang menjadi esensi daripada penandatanganan MOU kali ini. Sekalipun juga tetap ada MOU yang kita tanda tangani bersama dengan bank-bank himbara, tapi itu lebih terkait dengan layanan mereka kepada seluruh kementerian hukum ya, terutama soal gaji dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu kami berharap mudah-mudahan dengan penandatanganan kesepahaman kali ini itu bisa meningkatkan sinergitas antara kementerian lembaga termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data, atau apapun yang dibutuhkan. Seperti umpamanya, Kejaksaan Agung, kami punya di sini otoritas pusat yang terkait dengan ekstradisi dan MLA. Kalau kemudian nanti ada sesuatu hal yang butuh ekstradisi di negara-negara sahabat, maka tentu kejaksaan pasti akan meminta kepada Kementerian Hukum untuk melakukan itu. Itu kira-kira salah satu contohnya. Esensi materi muatannya nanti masing-masing ke Pak Sekjen ya. Selama ini sinergitas apa yang belum dilakukan oleh Kementerian Hukum gitu? Semuanya sudah, cuman problemnya kan terjadi perubahan nomenklatur. Yang kedua, dulu kita masih memberikan layanan kalau dia membutuhkan terkait dengan imigrasi. Sekarang kan udah enggak, sudah ada kementeriannya sendiri. Nah tentu wilayah-wilayah yang seperti itu yang kita lakukan penyesuaian. Pak, Buron Paulus Thanos kan baru saja ditangkap di Singapura. Nah nanti prosesi dari yang bersangkutan. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada mesti dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan ya. Kapan akan bisa mungkin? Nanti tanyakan ke Pak Jaksa Agung ya kalau itu. Upaya dari Kementerian Hukum ini Pak untuk mencegah dan juga memberantas korupsi, terlebih kan tadi juga ada nota penandatanganan KPK dan penegak hukum lain. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti ke depan layanan kita by digital semua. Kalau by digital artinya interaksi orang tidak langsung lagi. Nah karena itu semua dilakukan secara otomatis dan itu menjadi pekerjaan rumah kami yang terbesar saat ini yang akan kita lakukan. Selain by digital mungkin Pak ada mungkin yang dijabarkan dalam nota penandatanganan kerjasama tadi? Nanti teknisnya nanti ke Pak Sekjen ya. Pak, soal RUU Minerba Pak. Tanya kalau soal penegakan hukum bukan ranahnya Kementerian Hukum. Ada nggak dorongan dari? Ya kan Presiden sudah memerintahkan kan, itu artinya seluruh personil Presiden itu wajib menjalankan itu. Tapi jangan tanya di Menteri Hukum, tidak ada urusannya Menteri Hukum dengan kasus-kasus. Pak, untuk Kemenkum sendiri dalam pelibatan dalam RUU Minerba seperti apa Pak? RUU Minerba itu usulan DPR. Ya kan kami menunggu, kemarin sudah di paripurna, tapi kan leading sektornya bukan Menteri Hukum, Menteri SDM nanti. Kalau pasti nanti dalam penyusunan DIM, nanti Kementerian Hukum pasti dilibatkan. Seperti apa Pak misalnya? Ya kan menyusun DIM kan.
untuk harmonisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang diusulkan, mana yang merupakan putusan Mahkamah Konstitusi, kan harus semua kita selaraskan. Tapi intinya leadingnya adalah Kementerian ESDM. Nah sekarang kemarin baru paripurna, Presiden belum menunjuk nanti siapa menteri yang akan ditugaskan untuk membahas bersama dengan DPR. Oke ya? Oke, itu Bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses. Pak, ini Pak, soal penyusunan KUHP terbaru. Antara kementerian lembaga. Ini bukan pertama kali, ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi karena ada perubahan nomenklatur Kementerian Hukum, maka dilakukan penyempurnaan. Karena itu harusnya nanti kepada semua pimpinan lembaga, baik kementerian maupun lembaga negara, itu karena kita saling membutuhkan, ruang lingkupnya masing-masing ada hak dan kewajiban, tetapi intinya ruang lingkup kerjasama itu adalah bagaimana kemudian pemberian layanan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di bidang hukum, terutama yang terkait dengan ada keterkaitan tugas dengan teman-teman kementerian yang lain, maka itu kemudian yang menjadi esensi daripada penandatanganan MOU kali ini. Sekalipun juga tetap ada MOU yang kita tanda tangani bersama dengan Bank-Bank Himbara, tapi itu lebih terkait dengan layanan mereka kepada seluruh kementerian hukum ya, terutama soal gaji dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu kami berharap mudah-mudahan dengan penandatanganan kesepahaman kali ini itu bisa meningkatkan sinergitas antara kementerian lembaga, termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data, atau apapun yang dibutuhkan. Seperti umpamanya, Kejaksaan Agung, kami punya di sini otoritas pusat yang terkait dengan ekstradisi dan MLA. Kalau kemudian nanti ada sesuatu hal yang butuh ekstradisi di negara-negara sahabat, maka tentu Kejaksaan pasti akan meminta kepada Kementerian Hukum untuk melakukan itu.